Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirit, power of mind, heart, dan spirit antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Ketika Allah kaya dengan firman-firmannya, Nabi kaya dengan sabda-sabdanya, maka setiap insan yang hidup di muka bumi ini harus kaya dengan kata-katanya. Tursina terlahir untuk melahirkan al-ajyal, generasi al-mutakhalliqina bi akhlaqin karimah. Generasi Tursina yang ana lihat di 5 menit pertama, antum yang suatu saat nanti akan menghiasi langit Nusantara. Hari ini ana bersama hampir 10 tim. Mungkin kami bertugas sebagai MC dan protokoler di Istana Negara. Tapi suatu saat, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, MC kenegaraan itu bisa jadi lahir dari Tursina, putra yang ada di zona Malang hari ini. Takbir. Maka qadarullah, salam hormat dan takzim kami untuk keluarga besar Tursina, Ustaz Danang, Ar-Rais, dan semua yang hadir di sini, para CEO dan all of my people. Ketika tadi malam anak ketemu dengan santriwatinya yang ada di area bawah sana, Masya Allah, pertemuan hanya 1 jam, tapi spirit para putri yang hadir tadi malam luar biasa. Apalagi hari ini, anak melihat al-ajyal, ar-rijal, para generasi yang pastinya antum nanti akan mengepakkan sayap. Sayap antum mengepakkan bukan hanya untuk area zona Malang, Nusantara sangat merindukan antum. Wallahi, anak katakan sekali lagi, Indonesia kulluhum mushtaquna bihudurikum. Mereka rindu kehadiran antum. Maka bismillah pada pertemuan yang singkat hari ini, ana Al-Fakir, ana Al-Dhaif, Happy Chandra bersama Ustaz yang hadir hari ini, ana akan membawa antum kita berselancar untuk hiasi langit Nusantara. Anda minta sebelum kita mulai, angkat tangan kanannya fi wahid isnani salasa. Kepalkan tangannya my people. Siap ya Kak ya? Getarkan Nusantara melalui alam Tursina pagi hari ini dengan the power of takbir antum hari ini. Takbir. Suara antum low hanya 30%. Takbir. Yakfikum, kifayah. Bait-bait ini, turunkan kembali tangannya. Ketika antum mendengar bait-bait ini, my people, dan antum melihat tulisan yang menarik dengan merah putih yang ada di kanan kirinya, teringat sebuah ungkapan yang sangat indah. Tajri riyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Siapa yang mengira ana waktu itu yang mungkin 30 tahun yang lalu tak bisa bicara seperti ini. Yang 35 tahun yang lalu ana seorang Happy Chandra yang dhaif ini tak bisa tampil depan orang seperti ini. Dibully oleh orang-orang sekitar. Di kota Tasikmalaya tepatnya. Saat itu semua mengusir ana dari panggung yang kecil hari itu. Ana menangis di belakang panggung. Di situ ana menjerit kawan. Ya Allah, in kana hadzal lisan nafi' lahum. Jika lisan ini suatu saat bermanfaat untuk umat ya Allah, harik lisani. Gerakan lisanku ya Allah. Wahwali lil kalam. Antum tahu? Ibu ana hari itu menghampiri ana. Saat ana menangis di belakang panggung saat kelas 3 SD. Dan saat itu antum tahu apa yang terjadi? Ibu ana mengatakan, Chandra, ibu sengaja menulis kertas ini 15 lembar biar kau bisa tampil depan orang. Ibu sengaja menulis kertas ini biar kau bisa tampil nanti depan umat. Tapi sekarang kau justru malah dibully oleh orang-orang karena kau gak bisa tampil depan panggung ini. Tapi kau harus tahu, Chandra, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang anakku, bahkan 30 tahun yang akan datang, kau bukan hanya tampil hanya untuk seorang kepala desa di panggung kecil.
kau akan tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Kau amini doa ibumu malam ini. Anak peluk ibuku malam itu, my people. Wahai sang pemuda-pemuda hebat hari ini. Pelukan itu hangat antara anak dengan ibu di belakang panggung kecil. Dan ibu mengatakan, saya yakin 20 tahun yang akan datang, kau akan berada di atas karpet merah istana sekalipun. Kau akan memanggil seorang presiden dari lisanmu, Chandra. Dan pelukan itu hangat. Anak yakin malam itu minal awqat al-mustajabah, di antara waktu yang mustajab, Allah sami'. Ketika pagi hari ini antum bersujud di tanah Tursina ini, Allah sami'. Allah tidak tuli, kawan. Allah basir. Allah tidak buta. Antum tahu kenapa anak putarkan ini di slide pertama? Karena bait ini ketika anak tampil di karpet merah istana tahun 2008, apa yang anak katakan? Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Baru bicara seperti itu di podium MC kenegaraan, yang nampak ibu anak itu duduk dia paling pojok di karpet merah. Dia berlinang air matanya. Anak temuin setelah acara. Ya tahu apa bisikan cinta dari sang ibu hari itu? Dia mengatakan, anakku Chandra, doa ibu terkabul. 30 tahun yang lalu kau diteriak-teriakin orang, dan sekarang kau bisa hadir dengan gagah di depan RI 1 dan RI 2. Maka melalui alam Tursina di pagi hari ini, jamaah, antum semua jaddidu niyatakum. Perbarui niat antum, karena suatu saat antum semua akan mengepakkan sayap antum sampai antum menyapa tanah persada Nusantara ini. Takbir. Maka dalam waktu yang singkat, jam 5.30 anak harus selesai bicara. Karena setelah ini kita ada agenda lain. Setelah saya ketemu nanti dengan para ruasa di sini, silaturahim. Karena mohon izin antum, nanti kita akan flight kembali menuju Jakarta, dan besok kita akan MC untuk acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Merdeka dan Istana Bogor. Tapi anak akan fokus dulu bersama antum hari ini. Siap belajar? Suara antum hanya 30% kembali. Siap belajar? Berarti ketika antum mengatakan siap belajar, ketika anak tanya satu tulisan ini, maka jawaban antum adalah yes sir. Ketika anak tanya antum, are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Masya Allah. Are you ready? Yes sir. Dari alam Tursina, antum mengucapkan dua kata itu harus menggunakan power. Powernya apa? Smile face and smile voice. Antum ngomongnya sambil tersenyum itu indah banget. Tadi anak sebenarnya pakai masker ya. Ternyata mungkin operator mungkin melihat dan kayaknya audionya nggak bakal powerful. Anak diminta untuk membuka, mohon izin ya. Tapi insya Allah ini Tursina hafathumul malaikah, dikelilingi para malaikat Allah ya. Dan insya Allah antum semua juga sehat dalam walafiat. Maka ahibati fillah, ada tulisan lagi menarik. Ini dia. Anak mohon deretan yang sayap kanan untuk membacanya. Standby. Siap ya? Dalam hitungan ketiga, angkat power vokal antum. Silakan dibaca. Wahid Isdali Salasa. Suara antum sangat pelan sekali, people. Silakan. Thank you. Yang bagian kanan. Sekarang yang sayap kiri. Silakan dibaca. Wahid Isdali Salasa. Orang yang sukses menyelami Samudra Nusantara nanti, dia adalah orang yang belajar di Tursina sesuai dengan karakternya. Setiap antum tajam pada bidangnya masing-masing. Wallahi, anak hari ini kalau bawa acara di sini seminar public speaking, pasti antum akan mengira kalau hari ini adalah muhadoroh. Dan muhadoroh adalah kegiatan yang tidak disukai santri. 80% santri di Nusantara ini mereka banyak yang alergi dengan muhadoroh.
Ketika datang ke Padang Payakumbuh, ada pesantren namanya Nurul Ikhlas, 2000 orang di aula besar hari itu. Antum tahu, gara-gara tulisan Grand Seminar Public Speaking, itu sorotan mata santri hari itu tidak enak dipandang. Karena apa? Mereka takut untuk bicara. Hari ini mikrofonnya, subhanallah, soundnya mumtaz jiddan. Ini mikrofon punya Tursina, bukan mikrofon yang anak bawa dari manajemen. Tapi andaikan anak bilang, I choose one of you, anak akhtaru wahidan minkum. Saya akan memilih satu di antara antum untuk maju ke depan dan pegang ini mikrofon dan antum bicara. Pasti antum banyak yang berdoa. Dan antum mengatakan, ya Allah, jangan sampai anak yang dipilih. Ya, ketika anak bilang, anak akan memilih antum untuk maju ke depan dan bicara. Dari 600 orang ini, pasti banyak yang mengheningkan cipta. Kita mulai ya kayak, bismillah. Udah mulai kan? Udah mulai ada yang deg-degan, Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi, kalimah astagfirullah. Kalimah thayyibah dibaca semua hari ini ya. Siap ya kak ya? Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Berarti antum pun akan bisa bicara maju ke depan. Itu adalah emang karakter dia untuk bicara. Kenapa? Antum lihat gambar ini. Ini silet nak. Silet ini punya mazaya wan nukson, punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan silet apa? Dia kecil. Dia kecil kak. Tapi kekurangannya apa? Silet ini kekurangannya adalah dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat ada orang khusus depan pohon? Dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Gak bakal selesai kawan. Itu silet. Satu lagi yang harus antum jawab. Ini gambar apa? Ini kapak. Lahu mazaya wan nukson. Punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak apa? Satu hempasan, satu tebangan, langsung dia tumbang. Langsung dia tumbang dan itu adalah kekuatan sebuah kapak. Tapi kekurangannya apa? Kekurangan kapak ini, dia adalah kapak yang tidak mungkin bisa digunakan untuk mencukur rambut. Pernah ada nggak ada santri yang dibotak pakai kapak? Ada yang melanggar terus dibotak pakai kapak gitu ya. Tajam pada bidangnya masing-masing. Please my people, kalau antum mendengar public speaking, intuisi antum pasti akan berubah di situ. Anak akan tajam gak bicaranya atau tidak. Maka dalam segmen yang singkat kita buktikan hari ini people. Bismillah ya nak ya. Antum lihat, kenapa anak-anak Universitas Indonesia mereka datang berbondong-bondong ke kantor kami untuk mencari Pak Happy, Afwan, anak datang dari kampus UI ingin belajar Pak Chandra. Kira-kira karakter belajar saya kayak gimana? Dari UGM mereka datang jauh-jauh dari Yogyakarta datang ke kampus kita hanya untuk belajar apa? Pak Happy, aku ingin tahu karakterku di mana. Pak Happy selalu katakan otak kanan, otak kiri, limbi kanan, limbi kiri. Datang lagi dari USU, kampus Sumatera Utara, hampir 500 orang. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Mereka belajar di situ selama 2 jam. Ngapain anak-anak USU itu? Orang Batak itu teriak, Pak Chandra, aku sengaja ini datang dari Medan. Aku ingin tahu kira-kira otakku otak kiri, otak kanan, atau di mana otakku hari ini. Anak jawab di situ, kau yang punya otak ngapain nanya ke saya? Mereka ingin belajar di situ my people. Oh subhanallah, ngapain di situ? Buktikan hari ini. Antum gak perlu datang ke Jakarta, cukup antum di sini people. Siap ya? Jangan sampai gagal ya. Semuanya fokus subhanallah nih hari ini ya. Kita mulai. Dalam hitungan 5 mundur, angkat kedua tangannya pelan-pelan. Di situ ada filosofi yang luar biasa. Ketika antum mengangkat kedua tangan, berarti dia adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. 5, 4, 3, 2, anggap kita olahraga pagi ini. Mulai. Subhanallah. Subhanallah. Tursina, kita mulai kah? Berarti yang mengangkat kedua tangan hari ini dia setengah-setengah, berarti kesehatan Anda. Kedua tangannya benar-benar seimbang, dia powerful, berarti kecerdasannya, keterampilannya, kesehatannya powerful. Mulai kak. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Jangan sampai gagal people. Buka, tutup. Kita riyadhah di pagi hari ini. Itu olahraga di Pak Syahrul ya. Masya Allah. Buka,
tutup. Jangan sampai gagal Kak. Buka, tutup. Oh, imun antum semakin powerful hari ini. Mulai Kak. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Udah mulai. Antum sambil ngantuk-ngantuk juga langsung bangun hari ini. Ya, mulai Kak. Buka, tutup, tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka, buka. Antum pasti banyak yang buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah, gitu ya. Dari sini antum sudah mulai fokus. Oke, turunkan kembali tangannya. Pasti di antara santri-santri di sini banyak yang bertanya-tanya, kecuali yang pernah ikutan Zoom dengan ana. Siapa yang pernah ikutan Zoom meeting tentang public speaking, angkat tangan. Angkat tangan. Mana santrinya yang ikutan? Ada kan? Ada Ustaz. Nah, mana? Yang pernah yang pernah ikutan Zoom tuh, Abu Ustaz Saihul hari itu, Abu Ustaz Danang. Siapa angkat tangan? Syukran, zakal khair. Mereka berarti sudah siap untuk menjadi kader dai dari Tursina. Antum pasti yang baru-baru ini bertanya-tanya, ini Pak Happy ini berkenalan, ismi Happy Chandra kan? Ana lahir Tasikmalaya, kemudian Ana pernah belajar di Darussalam Gontor. Ustaz Imam Awaludin itu adalah beliau guru Ana, senior Ana, dan Ana berkiprah di istana itu sejak zaman pemerintahan SBY hari itu, dan dari tahun 2008 sampai hari ini kami berkiprah, dan di situ juga kami berkiprah bersama voice over. Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Kalau antum search di TV voice over, kita mengisi suara. Salah satunya adalah kita mengisi suara di channel yang satu ini. Antum kalau nostalgia dengan TV rumah, pasti antum pernah melihat channel ini dan pernah muncul ada suara ini di TV itu. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Pernah dengar suara itu? Oh, langsung gernya dapat gara-gara itu ya Ustaz ya. Hanya 4 detik loh Kak, hanya ngomong TV One memang beda. Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. TV One memang beda, nggak mungkin kayak. Nggak bakal laku suara anak kalau kayak gitu. Tiba-tiba Kak, viral di media sosial tahun 2008 hari itu ada santri yang bisa jadi voice over. Jadi mereka mengira kayak Tursina, kayak Gontor, kayak pesantren-pesantren di Indonesia ini hanya belajar kitab kuning, belajar tilawah. Seakan-akan kita ini nggak punya skill. Melalui acara hari ini buktikan kepada dunia people kalau Tursina itu punya skill yang powerful. Ketika itu keluarlah anak dari area istana, gabung lagi bersama Syekh Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri di acara Damai Indonesiaku. Antum pasti pernah mendengar ada suara ini di acara TV One. Jangan Anda lewatkan sesaat lagi Damai Indonesiaku bersama TV One setiap Ahad siang selama 2 jam dari jam 1 sampai jam 3 sore di TV One. Memang beda bersama Sarung Wadimor. Iklan. Antum harus diginiin ternyata ya. Baru antum kebuka matanya. Tadi banyak di antara antum matanya bainal haya wal mamat kayak gini nih, gitu kan. Sekarang udah mulai bangun kembali di bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Nanti kita bikin nih buat Tursina International Islamic Body School Malang menyapa tanah persada Nusantara. Cocok itu Ustaz. Kalau boleh ada. Nanti anak kirim WA audio ya. Itu namanya voice over. Kalau antum udah ke Trans TV, pasti antum sudah mengenal yang sampingnya. Ada apa? Jangan kira santri nggak bisa berkiprah di dunia broadcasting, apalagi antum yang punya skill. Anak-anak generasi alpha, generasi milenial, pasti antum pernah melihat acara ini. You pasti pernah mendengar setiap pagi dulu ya. Yo ingat-ingat, anak kasih kesempatan antum nostalgia dengan TV rumah, habis itu antum lupakan. Pagi-pagi disiapin sarapan sama ibu kan? Muncullah suara orang ini. Lagi nunggu ya. Sebentar anak nafas dulu. Pasti antum pernah mendengar suara ini. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7
kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Kak, gara-gara itu datang tuh produk-produk lain. Ada satu produk obat. Produk obat bilang apa? Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya? Oh iya, mas tolong dong mas, isiin suara obat saya mas. You tahu gak? Semua produk obat pasti ada suara ini. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Ya Ustaz ya? Semua obat pasti ada suara itu. Jarang gak ada obat yang ujungnya gak ada itu. Ngomongnya kayak gimana sih Pak Happy? Ngomongnya pastinya beda dengan MC. Gak mungkin ngomongnya kayak MC. Baca aturan pakai, gak gitu kan? Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Satu nafas selesai. Gitu kan? Maka voice over ini diangkat lagi, dilirik sama orang-orang dubbing, komunitas dubbing Indonesia. Ada diambil sama orang Antv untuk mendubbing, mengisi suara film, suara movie, dan saat itu kita diberi amanah untuk mengisi suara film di filmnya Mahabharata. Terus Tina mulai muncul gernya. Kak, wallahi ana la uhibbu hadhil aflamat. Ana nggak suka film-film ini. Ana nggak pernah nonton dan ana nggak suka. Kalau antum bilang, lah Pak Happy udah nggak suka ngapain diterima? Lumayan durasinya panjang. Aduh ngerti banget itu terus tidak. Celana, iya betul kata. Masa itu juga cari nafkah. Mau dengar suaranya nggak? Nanti kalau anak ketulisina lagi. Iya sekarang tenang kak tenang. You pasti pernah mendengar ada suara karakter ini di film ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. You tahu nggak? Tursina yang paling mahal kira-kira apanya? Betul Ustaz. Ketawanya. Anak pernah tuh rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ anak takut banget. Jangan sampai anak keluar studio masih tertawa di situ ya. Ada orang Makassar dia tanya. Anak Unhas itu dia bertanya. Pak Chandra, aku tanya nih. Itu suara Arjuna kayak gitu. Apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar di situ. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus anak bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Nanti takut semua tuh kasirnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Kak, kenapa anak sharekan di depan antum di segmen kedua? Anak gak mau santri Tursina mengatakan, Pak Happy, anak bingung nanti kalau udah keluar dari Tursina anak mau ngapain. Nah, jangan khawatir. Selama antum sam'an wa ta'atan, taat dan tunduk ketika ada di Tursina, Allah yang akan menggerakkan kiprah antum nanti di luar. Sekali lagi, antum jangan khawatir, antum jangan takut, antum gak sendiri. Selama antum bisa menyelami samudra Tursina ini dengan kafah, feedbacknya akan antum dapatkan nanti di luar. Karena anak yang anak hari ini adalah berawal dari air pesantren yang anak minum. Anak yang al-fakir al-dhaif hari ini berawal dari tanah yang anak injak di alam pesantren. Kita sama-sama santri kawan. Maka qadarullah azza wa jalla, hari ini saatnya antum membaca redaksi ini. Bismillah. Mulai. Pegang mikrofonnya. Silakan dibaca. Kelihatan kan? Kasihkan mikrofon ke sampingnya. Sampingnya lagi. Terus ke sampingnya lagi. Ke depan. Pasti antum akan istighfar hari ini kan? Oke. Stand up please. Silakan dibaca. Banyak orang yang mengatakan kepintaran akan menjadi imam besar. Iya. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Sini. Tenang. Sini. Stand up ya. Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Katakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama anak kawan.
Itu nama anak. Antum jangan pakai nama anak. Antum pakai nama antum. Antum adalah orang ke-215 yang namanya sama dengan saya. Ulangi Kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Muhammad Nabil dari Jakarta. Betul Jakarta kan? Nabil, lihat ke depan, closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Nabil, sampai jumpa. Min adabil kalam, kode etik saat bicara. Kalau antum, wahai pemuda Islam, ketika tampil depan orang, kode etik saat bicara, jangan sekali-kali antum bicara menyimpan tangan di saku. Yang kedua, jangan menyimpan tangan di belakang punggung. Langsung berubah. Yang ketiga, lengan tidak boleh disedekapkan. Yang keempat, jangan terlalu banyak moving. Kalau antum banyak moving, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khawatirnya jamaahnya ikutan kayak gini semua. Berikutnya yang kelima, ketika antum bicara, no gravit, jangan banyak gravit. Apa itu gravit? Gravit kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah, saya berasal dari, hari ini kita belajar tentang, apakah antum semuanya, itu gravit. Oke Kak, Nabil, amazing Nabil. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Simpan mikrofonnya sini Kak. Hey, Nabil mah bisa dia bicara ke depan. Orang di luar sana, anak SMP, SMA, anak suruh maju ke depan. Masya Allah, apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9 skala Richter. Dia bingung dia ke depan mau ngomong apa. Kenapa? Karena dia terbentuk dia ditulisin hari ini. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Tursina berdiri tegak sampai hari ini karena di situ berharap ingin menjadi Tursina yang berkarakter dan melahirkan generasi yang berkarakter. Sekarang, bagaimana karakter antum sebagai santri Tursina hari ini? Maka, yuk, bismillah. Antum lihat slide ini. Kenapa hari ini kita belajar sama-sama? Kenapa Tursina berdiri tegak sampai hari ini? Harapannya akan mengangkat presentase-presentase ini. Amerika Serikat, orang-orang berkarakternya di sana 11,5%. Dari mulai lembaga pendidikannya, orang-orangnya, mereka udah ditatar dari mulai TK untuk menjadi orang yang hebat dan berkarakter. Jepang 10%, Korea Selatan 11,5%. Antum lihat lagi di Malaysia 2,1% dan juga di Singapura 7,2% dan Indonesia 1,55%. Ini miris Kak, gak enak didengar. Kenapa? Telah terbukti kembali ternyata hasil studi program for international study Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa Tursina hari ini berdiri tegak dengan benderanya? Paling tidak mengangkat presentase ini. Antum tanya lagi, Pak Happy jangan sembarangan, mana buktinya? Anak pernah diundang ke sekolah ini, di Lokna Aceh sana. Perjalanan hampir kurang lebih 5 jam sampai ke area Lokna. Di situ antum tahu, kami bersama 10 tim. Karena kami mengira di situ tulisannya aja sekolahnya El Aitam International School. Ketika nyampe ke lokasi, apa yang terjadi? Kita duduk di gapura menunggu santrinya datang. Santrinya lagi pada sholat duha. Yang akan dimotivasi, keluarlah mereka dari sebuah gubuk kecil dan mereka mengatakan, ahlan wa sahlan Pak Chandra, kami dari Tanah Lokna Aceh siap menerima materi dari Bapak. Berapa jumlah santrinya? 5 santri. Tim kami berapa orang? Tim kami 10 orang, yang akan dimotivasinya hanya 5 orang. Tim kami lebih banyak daripada pesertanya. Apakah di situ anak mundur? Lah, anak maju ke depan. Siapakah 5 anak itu Kak? Ketika anak bilang, nah, dari Tanah Lokna ini, 5 orang ini, suatu saat kau akan menyebarkan tanah persada Nusantara ini. 5 anak ini, you semua nanti akan dibanggakan oleh orang tuamu. Suatu saat ibumu pasti akan memelukmu dan mereka akan bangga denganmu. Al-Quran yang kau baca di Tanah Lokna hari ini, itu akan memberikan mahkota untuk orang tuamu. Gara-gara anak ngomong kayak gitu, ini 2 anak gak mau tengok kita. Mereka langsung teriak, Pak Chandra jahat. Jauh-jauh kau dari Jakarta hanya bicara tentang itu depan kami. Lebih baik kau pulang lagi ke Jakarta. Pak Chandra tahu, kami di sini di pesantren karena orang tuaku ini sudah ta'addo Pak Chandra. Orang tuaku ini udah diseret oleh gelombang tsunami Aceh hari itu. Saat itu ibuku terbawa ombak Pak Chandra. Ibu kami berlima terbawa ombak.
Yang nampak ibu di atas hamparan ombak. Dia berteriak, "Nak, jika ibu mau mati hari ini, nak, kau nanti harus bisa ngaji, anak ya. Kau harus bisa baca Quran, ya, anak ya. Kau nanti datang ke batu nisanku, kau baca ayat-ayat Allah, kau harus bisa ngaji, nak." Setelah itu dia meninggal, Pak Chandra. "Aku hari ini harus belajar Al-Quran, Pak Chandra. Aku akan memberikan mahkota untuk orang tuaku di surga." Ada satu anak masih balita, anak gendong. Anak bilang, "Ayah, sini sayang. Kau mau kemana sekarang?" "Pak Chandra, anterin aku ke kuburan ibuku. Selama ini aku berdoa untuk ibu pakai bahasa Aceh, Pak Chandra. Aku tak bisa bahasa Arabnya. Sekarang tolonglah kau pimpin aku, Pak Chandra." Anak kecil dan kakaknya itu dia berteriak di atas batu nisan sang bundanya. Yang mana satu kuburan itu 250 jenazah, termasuk ibu-ibu mereka. Di situ kita berdoa di atas kuburannya, "Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan." Ya Allah, ini anak-anak pejuang kalimat-Mu, ya Allah. Jadikan kuburan orang tuanya penuh dengan aroma surga. Di mana mereka belajar? Di mana pesantrennya? Di mana mereka belajar sholat? Di mana mereka belajar ngaji? Di sini tempatnya kah? Mana ada di Tursina yang kelasnya kayak gini? Ana baru ngomong 5 menit depan mereka, "Hai, lokna, manjada wajada." Mereka teriak, "Manjada wajada." Baru ngomong sebentar, hujan deras banget, kawan. Kami basah kuyup, anak aja baru 5 menit itu baru kedinginan kali. Anak suruh asisten untuk ngambil jas hujan. Ketika anak pakai jas hujan, 5 anak ini dia langsung teriak, termasuk anak yang makan lollipop ini. Apa teriakan dia? Pak Chandra, ini kau manja kali kau ini. Baru 5 menit kena ke air hujan, kau pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun, Pak Chandra. Di tempat ini kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Malu kali anak. Anak lepas lagi jas hujan. Kalau gitu ayo kita hujan-hujanan bareng. Apa pernah antum kehujanan saat di Tursina? Antum punya mimpi. Anak pun punya mimpi. Anak akan sharekan satu tayangan ini. Anak mohon antum melihatnya dengan hati. Kalau angin itu pernah berhembus, tapi gak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Andaikan anak kasih di mikrofon ke antum, apa impian antum? Pak Happy, impian saya adalah impian yang ketika di TK hari itu, Pak Chandra. Aku punya impian, Pak Happy, ketika aku lagi di SD waktu itu, Pak Happy. Aku punya impian ketika aku lagi di SMP, Pak Happy. Ketika di SMA di luar sana, Pak Chandra. Impianku satu, Pak Happy. Hari ini aku mungkin sudah meninggalkan seragam sekolahku. Antum semua sudah meninggalkan seragam sekolah antum yang di rumah. Seragam merah putih antum sudah antum tinggalkan. Seragam SMP antum beda dengan anak-anak yang di luar. Seragam SMA antum beda dengan anak-anak yang di luar. Sekarang impian antum ini sudah meninggalkan seragam sekolah dan masuk ke alam ini. Ketika antum sudah masuk ke alam ini, semua punya impian satu. Ana yakin. Apa impian antum? Ustaz, ana 2 tahun tak ketemu orang tua, Ustaz. Kadang ana takut, Ustaz Ebe. Ana selalu berdoa semoga bapak ibuku sehat dan panjang umur, Pak Chandra. Impianku satu, agar nanti ayah ibuku dia bisa hadir di acara wisuda Tursina. Saat antum nanti ada haflatut takhrij li tahfidil Quran, prosesi wisuda untuk khatmul Quran. Antum di wisuda hari itu pasti antum berharapkan orang tua antum datang. Antum akan sujud di kaki ayahmu. Antum akan peluk ibu hari itu. Dan antum mengatakan, "Aku berikan toga ini untukmu. Aku berikan hafalan-hafalanku ini pahalanya untukmu." Wallahi, ini terjadi di Manado. Baru 5 menit mau dimulai itu acara di wisuda. Antum tahu, protokoler mengatakan, Mas, jangan dimulai dulu, Mas Chandra. Kita nunggu satu orang wisudawan yang dia terlambat, Pak Chandra. Dia dari Watampone, kasihan dia jauh, Pak Chandra. Semua menunggu orang itu. Siapakah wisudawan yang datang terlambat hari itu di prosesi wisuda? Antum melihatnya dengan hati, bukan dengan mata.
Dia adalah orang yang terlambat di hari wisuda hari itu. Kenapa dia terlambat? Antum melihat dan cari alasannya. Antum melihat ayah ini, pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Antum melihat ayah hebat ini, dia batiknya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Antum banyak yang mungkin berkaca-kaca matanya karena antum penuh dengan doa hari ini agar bapak dia penuh sehat dan juga panjang umur. Bukankah ini juga terjadi di UIN Arani di Aceh? Kenapa anak katakan ini? 1 tahun setelah dari Manado kami flight ke Aceh. Qadarullah, baru 15 menit lagi ada anak Lok Semawe, dia berteriak, "Ustaz, Pak Chandra, minggu depan aku di wisuda Pak Chandra. Impianku satu Pak Chandra, nanti saat aku di wisuda aku akan berikan togaku untuk orang tuaku seperti anak Manado tadi Pak Chandra. Aku akan sujud di kaki ibuku." Tapi Allah berkehendak lain. Siapa yang teriak hari itu? Dia namanya adalah Rina Maharami, anak Lok Semawe, yang dia pengen banget dia di wisuda, tapi dia sakit dan dia meninggal dunia detik-detik mau di wisuda. Viral di media sosial. Karena apa? Ketika kami sebagai MC memanggil namanya Rina Maharami, sang almarhumah yang terlahir dari Lok Semawe, yang maju ke depan adalah sang ayah yang hebat ini. Dia maju ke depan dengan pakaian yang sangat sederhana. Dia mengatakan kepada media, "Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana, walaupun dia almarhumah." Dia bawa toga sang almarhumah ke batu nisannya. Dan ini real terjadi di tahun 2019, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. You lihat ayah ini. Lagi-lagi ayah ini menunjukkan keikhlasannya dan tulus serta cintanya untuk sang anak. Dia ingin dibanggakan oleh almarhumah dan dia hadir hari itu. Kenapa anak katakan ini kepada antum? Antum semua adalah kado-kado istimewa untuk orang tua antum, my people. Suatu saat orang tua antum sangat sekali merindukan orang-orang hebat seperti anak-anak Tursina. Dan you pasti akan dipeluk oleh orang tua antum. Tapi anak gak mau di akhir segmen ini antum terjadi seperti anak yang satu ini. Anak katakan tadi, hey my people, di luar sana sekolah yang hebat banyak. Tapi berkarakter seperti hari ini bisa dihitung jari. Anak walau ini Pak Syekhul Islam, ini surprise bagi anak. Anak melihat mereka duduk manis tenang seperti ini. Lihat amazing. Anak rudusok ke beberapa titik. Dari Sabang sampai Merauke. Ke luar negeri sekalipun. International school. Seperti yang ada di area-area luar sana. Mereka tak bisa duduk manis seperti ini Kak. Antum pertahankan ini people. Wallahi. Kenapa? Karena karakter ini penting.
Terjadi lagi-lagi di sebuah kampus di Kendari, Sulawesi Tenggara. Beberapa tahun lalu. Kak, lagi anak ngasih motivasi wisuda. Baru beberapa menit tiba-tiba protokol di belakang mengatakan, Mas, jangan dilanjutkan Mas. Ini kayaknya nggak kondusif Mas bicaranya Mas. Tolong Mas, kalau Mas nggak percaya, lihat di belakang. Allahu Akbar. Anak kaget banget Ustaz. Anak menuju ke belakang bersama tim. Ya salam. Anak kolaka. Dia nilainya cum laude, dia minal mumtazin, dia nilainya terbaik, dia wisudawan terbaik, dia ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi hari itu dia tega membunuh ibunya. Apakah itu anak yang alim? Apakah itu anak yang pintar? La. Tursina lahir bukan melahirkan anak-anak yang pintar, tapi anak-anak yang soleh. Orang alim, orang pintar belum tentu soleh kawan. Dia pintar, tapi tega membunuh ibunya. Gara-gara apa? Gara-gara ibu itu minta uang untuk naik PT-PT. Hanya minta uang 75.000 kepada bapak yang satu ini nih, pemuda yang satu ini. Dan dia mengatakan, Bu, aku ini ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Ibu datang dengan pakaian yang seperti ini, malu aku. Aku malu ibu. Ibu sudah mempermalukan saya depan teman-teman. Ibu minta uang depan saya. You tahu, ditarik ibu itu menuju ke belakang aula. Afwan. Dan dibunuh ibu itu. Kasihan ibu ini. Dia nggak bisa melihat anaknya pakai toga. Dia pengen banget lihat anaknya sukses dan mendoakan ibunya. Tapi ini enggak. Bukankah ini juga prediksi sang Nabi? Nabi SAW mengatakan, Man ro'a minkum ba'di. Barang siapa orang yang hidup setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat sekian perselisihan, pertikaian terjadi lagi di Yaman. Ini pengusaha hebat kawan pengusaha ini. Tapi apa yang terjadi? Dia berdiri di Yaman sambil mengatakan, Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, aku ingin lebih kaya dari ini. Siapa yang bisa membantuku? Pemuda datang kepada dia. Kau ingin kaya? Syaratnya satu. Antala kita bi ummik. Kau temui ibumu. Kau bunuh ibumu. Dan ambil jantungnya. Dan kita akan jual jantung ibumu itu. Dan you akan kaya. Pemuda yang polos itu turun dari pasar. Dia mengatakan, aku akan kaya. Hanya membunuh ibu, ini mudah bagiku. Dia lari di atas padang pasir menuju rumahnya. Ingin menemui ibunya. Diketuk pintu rumahnya. Ya Umayyah iftahil bab. Ibu buka pintunya. Ibu yang lagi tertidur diteriakin anaknya dari balik pintu. Dia bangun lah. Dia menyusuri dinding sambil mengatakan, Da'ani waladi, anakku memanggilku. Dibuka pintu itu. Ya Bunaya, ada mustaqun bik. Aku rindu kepadamu anakku. Gara-gara ibu bilang, ana mustaqun bik. Aku rindu kepadamu. You tahu anak itu bilang apa? Kau rindu kepadaku. Tapi hari ini aku rindu jantungmu ibu. Aku harus bunuh ibu. Dan mengambil jantungmu. Agar aku kaya. Ibu itu mengatakan apa? In kana hada sa'idan lak. Jika ini buat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini juga anakku. Dibunuh ibu itu. Di tempat dia dilahirkannya, bertumpahan darah di halaman rumah di tempat dia dibesarkannya, dan ibu itu sakaratul mautnya berlinang air mata. Wa kanat fi sakratiha bakiyah. Ibu itu meninggal. Saat sakaratul mautnya dia berlinang air matanya. Dia merelakan jantungnya diberikan untuk anaknya agar dia bahagia. Wallahi. Dia ambil jantung ibunya. Jantung ibunya masih berdetak, wahai Tursina Piba. Jantung ibunya masih berdetak. Dia ambil jantung itu. Dan dia mengatakan, aku akan kaya.
jantung ibuku masih berdetak ini. Dan ini akan mahal jika aku jual. Dia lari di atas padang pasir. Tapi Allah Azza wa Jalla menakdirkan lain. Nah, pemuda ini saat lari di atas padang pasir, dia jatuh. Dia tersandung dan jatuh. Dan jantungnya pun jatuh di atas padang pasir. Jantung itu masih berdetak. Dia ambil jantung itu. Sambil mengatakan, ya Allah, aku tak tega melihat jantung ibuku ini masih berdetak. Dia dekap di dadanya. Daripada seperti ini, ya Allah, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi Allah menakdirkan lain. Allah menggerakkan jantung ibunya itu, dia bicara, dibisikkan di telinga sang pemuda itu sambil mengatakan, anakku, la taqtulni marratain. Anakku, jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Nah. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau, lanjutkan hidupmu anakku, agar kau bahagia. Nah, suksesnya generasi Tursina karena di situ ada the power of birrul walidain. Anak hadir di sini 5 menit sebelum subuh tadi. Yang anak telepon adalah, ibu, hari ini anak depan anak Tursina. Dan ibu mengatakan, bismillah nak. Antum juga sama. Ustaz Syekhul Islam sampai hari ini hadir karena di detak nadinya ada sang ibu. Dan dia mendoakannya. Termasuk antum. Kita gak boleh sombong anakku. Untuk jadi anak pintar sangat mudah. Tapi kesolehan itu yang dirindukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, 5:30. Antum fokus banget sih, Kak. Semuanya serius. Ustadz, antum lihat ya tatapannya serius. Kerasa pundak ini panas, panas matahari kayaknya nggak kerasa gara-gara jantungnya berdetak. Kak, antum sadar apa enggak? Kalau anak barusan lagi ngasih contoh storytelling. Kalau bercerita harus kayak gitu. Kenapa antum banyak yang berlinang air matanya pagi-pagi? Antum kalau lihat banyak yang berkaca-kaca. Kenapa antum banyak yang berlinang? Karena anak ngomongnya kayak gitu, kawan. Sekarang gini, afwan. Orang itu akan terhipno, terpengaruh dengan gaya bicara. Andai kan anak ngomongnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tursina, anak punya cerita ya. Jadi kan dulu tuh anak kan pernah ke Kendari. Tiba-tiba tahu nggak ada orang tuh. Katanya sih ada orang Yaman ya. Orang Yaman itu dia tuh kaya, Kak. Habis itu dia pengen bunuh ibunya. Nah, dia lari tuh, ketemu sama ibunya. Assalamualaikum, Bu. Anak aku kemana aja? Dari pasar, Bu. Bu, gimana kalau ibu saya bunuh hari ini? Terus anak ibunya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, bunuh aja. Ya, nggak apa-apa, yuk bunuh aja. Kamu mau apanya? Mau jantung? Yuk ambil aja jantungnya ya. Ya Bismillah. Nih jantung ibu di sini. Nanti kalau udah ibu meninggal. Kalau anak ngomong kayak gitu, antum pun tertawa. Di sini antum sudah meng-highlight ungkapan dari moderator kita hari ini Pak Syekhul Islam. Retorika dakwah. Betul gak Ustaz? 97% adalah cara kita bicara. 3% isi bicaranya. Kenapa korban tsunami Aceh? Waktu itu banyak yang berlinang air mata. Gara-gara ada alumni Islamabad Pakistan. Dia tampil ke depan. Dia ngomongnya simple. Tapi orang berlinang air matanya. Apa yang dia omongkan? Ahibati fillah. Ismul isyarah. Hada, hadihi, dalika, tilka. Ahada kitab? La, bal hadihi kurrasa. Kitabun kitabani kutub, nafidatun nafidatani nawafid, masjidun masjidani masajid. You tahu gak artinya apa? Hada kitabun artinya ini buku. Hadhi kurasatun ini buku tulis. Masjidun masjidani masajid, 1 masjid, 2 masjid dan banyak masjid. Apa hubungannya dengan hari itu?
Kenapa korban tsunami Aceh waktu itu banyak yang berlinang air matanya? Anak tanya orang Aceh itu, Kak, kenapa kau nangis? Pak Chandra, kalau dia udah ngomong bahasa Arab, merinding saya. Masya Allah, kok bisa? Kamu merinding apanya? Aku yakin Pak Chandra, setiap dia ngomong bahasa Arab, dia lagi bercerita tentang dahsyatnya tragedi tsunami Aceh hari itu. Padahal itu pelajaran MTS Kak, Soful Awal. Ngomong hadza kitabun. Kalau ngomongnya kayak gini biasa Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza kitabun. Hadhihi kurrasatun. Hadza qalamun. Hadhihi suatun. Hadza komisun. Hadza yadun li yadani yumna wa yusra. Aman. Tapi kalau kayak tadi ngomongnya ahibati fillah. Hadhihi suat. Masya Allah. Kayak lagi ngomong tragedi apa gitu kayak. Intinya sih artinya peci gitu kayak kope ya. Tapi ngomongnya lebay.com. Gitu Kak. Please keep the memory. Afwan lebih 5 menit. Intinya adalah jadi santri itu penting. Jangan yang penting jadi santri. Jadi anak tursina itu penting. Jangan yang penting jadi anak tursina. Jadi insan itu penting. Jangan yang penting jadi insan. Hadza wallahu alam bisawab. Sebelum anak keluar, getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya. Takbir. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Nanang, Rois dan semua hari-hari ini. Semoga kalimat yang terungkap dari lisan anak yang dhaif ini hadza min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil.